Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mantul Penggamos Sukses. Kali ini rekan-rekan, kawan-kawan sekalian, saya lagi mau tanam pepaya, tapi dengan alat sederhana. Saya artinya lagi menggemburkan tanah, sekaligus saya memberikan pupuk organik atau kohe atau tai kambing, yang mana ini sudah artinya tai kambing ini, kohe kambing ini sudah 3-4 bulan saya simpan, artinya dia sudah lapuk menjadi tanah. Nah ini rekan-rekan, ini lubang untuk penanaman pepaya ini artinya kita gemburkan dulu. Kita gemburkan seperti ini. Nah ini kawan-kawan lihat sendiri, artinya banyak binatang-binatang seperti cacing seperti ini kawan-kawan. Nah ini salah satu hewan untuk penyuburan tanah di lahan kita. Apalagi kalau sudah kita gemburkan seperti ini, artinya rumput yang mengganggu atau akar-akar yang mengganggu daripada tanaman kita, artinya kita buang. Nah rekan-rekan, jadi satu lubang ini untuk penanaman pepaya, jadi kita campur dengan tai kambing kira-kira seperti ini banyaknya. Ini satu lubang. Nah, nanti ini kita campur, kita aduk seperti ini. Nah, kita aduk supaya rata. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, nanti kita aduk supaya rata seperti ini. Artinya tai kambingnya, kohe kambingnya, artinya dia sudah menyatu ke tanah. Artinya sudah kelihatan bentuknya, artinya dengan percampuran ini antara hitam dengan coklat. Nah artinya sudah, setelah kita campur, kita diamkan selama 1 minggu. 1 minggu atau 10 hari baru bisa kita tanam dengan pepaya. Jadi fungsinya ini rekan-rekan, artinya mengurangi daripada pemakaian obat kimia. Jadi untuk tanam pepaya ataupun tanamannya lain, kita usahakan di mana lahan kita ini supaya gembur, supaya sehat. Nanti artinya setelah kita tanam, tanaman itu akan mengeluarkan akar yang banyak. Kalau akarnya sudah banyak, insya Allah tanaman kita akan sehat. Nah masalah yang kita hadapi ini, kadang-kadang kita tidak memikirkan olah tanah yang pertama. Olah tanah juga artinya kita sangat sederhana. Jadi cukup kita menggunakan alat semacam ini untuk menggali lubang. Jadi untuk memberikan pupuk dasar atau pupuk kandang seperti ini. Nah ini kawan-kawan, artinya kita tidak usah artinya terlalu memikirkan hal yang lain, maksud saya. Jadi pertama kita pikirkan lokasi atau tempat kita menanam. Nah ini cukup keras tanah ini, tapi kalau sudah kita gali ataupun kita gemburkan seperti ini, insya Allah tanah ini akan menjadi gembur atau menjadi subur. Nah artinya gunanya kita penggemburan tanah ini, artinya nomor 1 kita membuang akar. Akar ini kalau kita tidak buang, nanti dia kena mengakibatkan jamur. Kalau dia mengakibatkan jamur, artinya tanaman kita akan
rusak atau dia akan mengenai akar daripada tanaman kita. Setelah akar itu dimakan oleh jamur, mudah-mudahan tanaman kita tidak akan sehat. Jadi bagaimana untuk menyiasati? Nah, ini sudah kita gemburkan seperti ini. Nah, rekan-rekan lihat sendiri, artinya tadinya tanah ini cukup keras. Setelah kita gali, kita buang akar-akar yang bakal menimbulkan jamur. Nah, sudah kita gemburkan seperti ini, baru kita tambahkan kohe kambing atau tai kambing yang sudah menjadi tanah. Artinya jangan tai kambing yang masih baru. Nah, lantas kita aduk, kita campurkan seperti ini. Nah, kita aduk lagi. Ini kawan-kawan contohnya. Yang penting kalau kita bertani pepaya atau tanaman yang lain, kita usahakan gimana supaya akar itu sehat. Artinya akar itu sehat. Kalau akar udah sehat, insya Allah pohon, daun, dahan, buah akan sehat. Artinya kalau kita sudah pakai kompos organik seperti ini, insya Allah kita akan berhasil. Nah, ini rekan-rekan, artinya cara saya tanam awal untuk budidaya pepaya. Mungkin kawan-kawan lihat sendiri, penggemburan juga artinya pakai alat sederhana. Saya tidak pakai mesin, tidak pakai rotari dan sebagainya. Saya cuma mengandalkan artinya alat seperti ini. Mungkin alat seperti ini banyak kita jumpai di pasar. Artinya ini sangat membantu daripada kerja kita di ladang untuk bikin lubang dan penggemboran tanah. Nah, mungkin kawan-kawan di dalam dunia organik ini benar-benar artinya kita itu mempunyai suatu ide kreatif bagaimana memanfaatkan alam sekitar, termasuk artinya tai kambing ini, artinya ini mata rantai yang harus kita perhatikan. Jadi dari daun dimakan kambing, tai kambing artinya kita jadikan kompos untuk makanan tanaman. Nanti tanaman bisa kita makan, makanan kita akan keluar, artinya dia mata rantai seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan alam, artinya proses alam, insya Allah dalam hal kita bertani tidak akan mempunyai kesulitan atau kendala dan lain-lain, karena kita dari alam kembali ke alam. Nah, mungkin rekan-rekan itu salah satu yang saya sampaikan di channel saya ini. Mungkin kalau ada lebih, mungkin itu secara kebetulan. Kalau ada kurang, mungkin itu kesalahan saya. Karena saya sebagai petani, secara SDM memang itu keterbatasan dari saya. Mungkin kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani mantul Tenggamus, sukses.